Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hambali. Saya seorang dosen di program studi pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Mata kuliah yang saya ampu yaitu pengembangan media pembelajaran anak usia dini dengan bobot SKS, 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Mata kuliah pengembangan media pembelajaran anak usia dini bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengembangkan media dan sumber belajar untuk pembelajaran ataupun pelatihan. Adapun materi-materi dari mata kuliah ini, yang pertama konsep media dan sumber belajar, ragam dan klasifikasi, belajar berbasis aneka sumber, teori dan prinsip pengembangan media, konsep pengembangan media dan model-model pembelajaran produk. Kemudian yang terakhir mengembangkan media tertentu dengan menerapkan prosedur pengembangan yang benar. Untuk selanjutnya adapun capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa menguasai teori dan implementasi media pembelajaran secara mendalam bagi anak usia dini untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, mampu mengembangkan media pembelajaran dan menyelesaikan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keilmuannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, metode pengajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun penyampaiannya, saya menggunakan metode ceramah. Kemudian untuk interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, saya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi mendalam. Selanjutnya untuk assessment ataupun penilaian, saya menggunakan praktek langsung. Jadi mahasiswa praktek pembuatan media pembelajaran secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajarannya. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya yang saya banggakan, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa untuk mengawali perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 7. Ya, tanggal 7 Juli tahun 2025 kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ke-7 ini. Ya. Pertemuan ke-6 atau pertemuan minggu yang lalu sudah kita bahas atau kita pelajari bersama-sama ya dengan teman-teman dengan diskusi ya terkait bagaimana kita mengembangkan media tepat guna ya atau PMTG. Nah, untuk minggu kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya dengan materi atau tema ya pengembangan media pembelajaran alat permainan edukatif ya. Jadi kita membuat sebuah media untuk dijadikan sebagai alat permainan yang
edukatif yang mendidik seperti itu. Di mana nanti kita akan memanfaatkan barang bekas. Jadi barang bekas itu barang-barang yang sudah tidak dipakai, ya, daripada mubah jadi sampah, kita olah kembali supaya menjadi barang yang tepat guna seperti itu. Oke, media itu sendiri mungkin sudah saya jelaskan di awal dulu ya, merupakan alat bantu ya, alat bantu ajar, di mana media itu menjadi sebuah alat pemusat perhatian, ya, yang tadinya peserta didik kita kalau diajar kadang ngobrol sendiri, kadang mainan sendiri, kadang bahkan ngantuk. Dengan adanya media, dengan kita hadirkan sebuah media pembelajaran di dalam kelas, ya, kita harapkan anak itu menjadi fun, ya, pendidikannya itu lebih menyenangkan. Karena media itu dijadikan sebagai alat pemusat perhatian. Nah, salah satunya nanti kita akan mengembangkan bersama-sama di akhir kegiatan ini, kita membuat bersama-sama tentang media APE. Apa itu tadi APE? Alat permainan edukatif. Ya, alat permainan edukatif. Baik, sebelum kita nanti praktek, tentunya saya akan menjelaskan dulu terkait apa itu APE. Ya, baik. Ada yang tahu APE itu apa? Ya, silakan Mbak Umi. APE itu sesuatu yang bisa digunakan sebagai sarana atau peralatan bermain yang mengandung nilai edukatif yang bisa digunakan ke aspek perkembangan masyarakat. Oke, ya tepat sekali ya. Ada yang lain? Kita beri aplaus dulu dong buat Mbak Umi yang sudah ya berusaha menjawab. Ada yang berpendapat lain? Oke, belum ada. Yuk, kita lanjut. Ya, alat permainan. Ya, alat permainan itu sendiri adalah semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi kebutuhan naluri bermainnya. Ya, karena masa anak-anak itu masanya bermain seraya belajar. Belajar seraya main. Bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Oleh karena itu kita sediakan alat permainan sebanyak-banyaknya. Tentunya alat permainan yang edukatif. Oke. Ini pengertian dari alat permainan. Lanjut. Alat permainan edukatif atau APE ya, merupakan segala sesuatu ya yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Ya, jadi untuk meningkatkan aspek perkembangan anak. Lanjut, ya setelah kita tahu pengertiannya, harapannya kita tahu fungsinya, fungsi dari APE itu sendiri. Untuk apa sih APE itu? Yang pertama, menciptakan situasi bermain atau belajar yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian perangsangan indikator kemampuan anak. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, Mbak Barokatul, mungkin bisa dibaca. Memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebagainya. Oke, Mbak Irisul, bisa dibaca. Yang ketiga. Memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar. Oke, dan yang keempat, fungsinya sebagai sumber pengetahuan untuk berpikir, menganalisa, dan memecahkan masalah. Lanjut, ya. Apa tujuannya? Tujuan dari kita mengembangkan atau membuat APE, yang pertama memperjelas materi yang diberikan pada anak. Yang sebelumnya materinya konkret, ya, abstrak ya, dengan hadirnya media itu akan kita konkretkan, kita nyatakan, ya, menjadi sebuah benda nyata seperti itu, supaya tidak hanya mengandai-andai saja pada anak. Selanjutnya yang kedua, memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan eksplorasi dan eksperimen dalam
peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan mengembangkan bahasa, kecerdasan, fisik, sosem anak. Ada yang tahu sosem itu apa? Ya, tepat, betul sekali. Sosial, emosional pada anak. Kemudian yang ketiga, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar. Jadi harapannya anak itu belajar itu dalam kondisi senang, ya, tidak terpaksa seperti itu. Dengan anak senang, fun, ya, pembelajaran yang menyenangkan, maka dia akan lebih mengena pembelajarannya, begitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana prinsipnya, ya, dari media APE itu sendiri? Yang pertama, mengaktifkan alat indera secara kombinasi sehingga dapat meningkatkan daya serap dan daya ingat. Ya, jadi kita mengaktifkan seluruh inderanya, indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, kemudian peraba dan seterusnya, termasuk psikomotoriknya nanti ya, keterampilannya kayak gitu. Lanjut, mengandung kesesuaian dengan kebutuhan aspek perkembangan sehingga tercapai indikator kemampuan yang harus dimiliki oleh anak. Lanjut, memiliki kemudahan dalam penggunaannya bagi anak sehingga memperkuat tingkat pemahaman dan daya ingat anak. Selanjutnya yang ketiga, prinsipnya membangkitkan minat sehingga mendorong anak untuk memainkannya. Jadi membangkitkan minat anak dari media yang sudah jenengan buat. Jadi anak itu menjadi tergugah minatnya untuk memainkan permainan itu. Sekarang kan zamannya ya, gadget, ya. Jadi anak itu ya mainnya itu sekarang HP, kemudian game online dan seterusnya. Dengan kita hadirkan media itu, harapannya bisa dikurangi ya dari kegiatan anak yang menggunakan HP-nya seperti itu. Kemudian memiliki daya guna sehingga besar manfaatnya bagi anak. Dan yang terakhir, memiliki kesangkilan atau efisiensi, ya, sehingga ya mudah didapat, murah dalam pengadaannya dan penggunaannya, ya. Oke, lanjut. Bagaimana sifat isinya? Isi dari media pembelajaran itu sebaiknya 1. Instruktif. Apa itu instruktif? Mengandung pesan perintah yang harus dikerjakan. Yang kedua, informatif. Mengandung pesan hal-hal baru yang harus diketahui oleh anak. Kemudian motivasi. Dapat menggugah minat dan perhatian anak. Serta yang terakhir itu rekreatif. Memberikan rasa senang, aman, nyaman, gembira, dan bahagia bagi anak. Oke, jadi ada 4, ya, 4 sifat isinya. Oke, lanjut. Syarat-syarat APE. Ya, APE memiliki beberapa syarat, ada 4 syarat. Yang pertama mudah, aman, murah, dan asyik. Ya. Atau bisa disingkat MAMA gitu ya. Ya. M yang pertama mudah, mendapatkan, membuat, dan memainkannya. Aman, terhindar dari zat dan bahan berbahaya untuk anak. Jadi harapannya nanti jenengan membuat APE barang bekas, barang-barangnya itu yang steril, ya, yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai jenengan itu menggunakan limbah dari medis atau limbah yang berbahaya, ya, seperti suntikan, kemudian bekas infus dan lain sebagainya. Itu kan kita tidak tahu ya bahayanya seperti apa gitu kan. Pada anak kan juga tidak tahu. Harapannya nanti itu bisa dihindari. Ya, harapannya nanti dengan bahan-bahan mungkin yang aman dan mudah dicari. Itu seperti masker itu kalau sudah habis pakai kan itu harus cepat-cepat dibuang. Bahkan dokter itu kalau habis selesai menggunakan masker itu dirusak maskernya. Kadang dipotong, kadang dirobek, kadang dilepaskan tali pengaitnya kayak gitu ya. Nah, begitu. Kemudian itu tadi aman ya, tingkat keamanan. Kemudian murah, harganya terjangkau. Ya, barang bekas kan murah ya, kiloan.
ya kertas di kilo, plastik di kilo, ya tuh botol dan seterusnya, kardus di kilo. Nah, asyik ya, asik dimainkan anak ya, menyenangkan. Lanjut, ya, APE itu harus mengandung 3 jenis main, ya, bermain sensori motor, bermain peran, ya, bermain pembangunan. Bermain pembangunan mungkin membuat Lego, bermain peran ya dengan perannya masing-masing seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Bahan dalam pembuatan APE ya, alat atau bahan APE dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Nanti kita memberdayakan apa yang ada di kelas ini ya, misalkan ya. Dari barang bekas apa nanti kita kembangkan menjadi sebuah media. Kemudian bahan dapat berupa bahan alam, hasil digital maupun pemanfaatan barang bekas. Jadi kita nanti prakteknya tentang barang bekasnya. APE harus dibuat atau dimodifikasi ataupun dilengkapi ya. Lanjut ya, pemanfaatan barang bekas ya. Barang bekas bisa diartikan sebagai benda-benda yang pernah dipakai atau sisa yang kegunaannya tidak sama seperti barang baru. Contohnya barang bekas yang dapat dipakai untuk pembuatan APE yaitu tisu gulung, kardus, botol, plastik, kemudian kaleng, kertas, koran, dan kain dan yang lain-lain. Ya. Kemudian mengapa harus barang bekas? Yang pertama, murah tentunya karena sudah tidak memiliki nilai jual yang tinggi ya, bekas. Biayanya sedikit mungkin. Kemudian melatih untuk berpikir lebih kreatif dari barang bekas yang sudah ada, lebih kreatif lagi. Jadi barang baru apa di situ? Kemudian membantu mengurangi sampah ya. Memang di kota-kota besar ya sekarang permasalahan sampah sangat pelik sekali ya. Kalau kita tidak bisa mengolah sampah itu dengan sebaik mungkin ya mungkin akan menjadi bumerang ya bagi kita semua. Kemudian menarik ya, merangsang perhatian baik bentuk, warna, kemudian sehingga anak tertarik untuk memainkannya. Nah, ini contoh-contoh APE ya. Ini dari kertas ya. Kemudian ini boneka tangan ya. Ini juga bisa dari kertas ya. Bisa dipakai dibuat dari kertas. Ini apa? Ada yang tahu? Ini Lego ya, Lego tapi dari kertas ya, disusun-susun ya. Ya karena nanti kita waktunya singkat jadi kita cukup yang sederhana saja. Jadi untuk pengembangannya bisa menggunakan metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, akan menjadi barang baru di situ. Oke, bagaimana pengadaan APE ya? Bisa membeli yang sudah ada di toko ya, tadi kemudian atau siap pakai, kemudian kita ATM ya. Bisa mengembangkan dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar anak atau di lingkungan. Itu juga bisa. Ya. Cara mengembangkannya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan yaitu bisa menggunakan metode ATM ya. Bisa kita adaptasi, bisa kita modifikasi, kemudian membuat baru ya. Nah, itu nanti terserah dari teman-teman mahasiswa semuanya, tergantung kreativitas teman-teman semua. Nah, itu materinya. Kemudian saya akan bertanya ya. Nanti yang bisa menjawab bisa angkat tangan, bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Tadi sudah saya jelaskan terkait syarat daripada APE. Ya, syarat APE itu apa saja? Bisa dijelaskan, angkat tangan. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Mbak Bimbing, coba syarat dari APE bisa dijelaskan. Ya.
banyak berbahaya karena anak kan kadang mungkin setelah memegang itu belum sempat cuci tangan terus apa gitu di sama terus yang selanjutnya adalah kurang dagingnya terjangkau seperti tadi memanfaatkan bahan bekas dan yang tadi yaitu kaki dengan anak supaya anak belajar lebih cepat. Ya, betul sekali, tepat. Beri aplaus buat Mbak Bimbing. Ya. Ya, itu syarat APE tadi ya. Semuanya sudah jelas ya. Ya, semuanya harapannya sudah jelas. Nanti kalau sudah, kita lanjut saja. Kita akan praktek bersama-sama. Ya, nanti membuat tentang media APE. Ya, saya punya barang bekas ya, berupa kertas bekas. Ya, ini kertas yang sudah tidak terpakai, ngeprint tapi salah. Kertas bekas ini nanti akan saya bagikan dalam waktu kurang lebih 3-5 menit. Silakan teman-teman mahasiswa kreasikan buat menjadi media pembelajaran permainan edukatif, alat permainan edukatif. Oke, nanti setelah jadi, nanti harapan saya ada beberapa perwakilan untuk bisa maju ke depan untuk bisa menjelaskan ya dari hasil yang sudah dibuatnya. Jelas? Oke. Silakan mohon dibantu untuk dibagikan. Ya, sementara satu-satu dulu. Waktunya 3 menit. Ya, silakan 3-5 menit silakan bisa kreasikan dari barang bekas 1 lembar kertas ini. Silakan Anda sulap menjadi apa, kemudian nanti dijelaskan. Ya. Waktu 30 detik juga sudah jadi ya. Ini jadi sisa ya. Jadi bola misalkan. Ya. Digigit, dimasukkan ke mulut, kemudian robek dan seterusnya, itu juga sudah merubah bentuknya. Ya. Dipersilakan teman-teman yang sudah mendapatkan bisa langsung dikreasikan dari apa yang tadi sudah saya jelaskan dan contoh-contoh apa tadi yang sudah ada di slide. Ya, silakan bisa diaplikasikan sesuai dengan kreativitas, kemampuan teman-teman semua. Oke, baik. Ada yang sudah jadi? Boleh perwakilan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Nanti diperkenalkan dulu namanya, name, kemudian membuat apa, kemudian tujuannya apa ya dari jenengan membuat media tersebut. Ada yang sudah selesai? Finish? Waktu 1 menit lagi ya, yang belum bisa sambil menyelesaikan. Ya, silakan bisa maju untuk mempresentasikan atau menjelaskan dari hasil karyanya. Silakan Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fauzia, NIM PA 92304. Di sini saya membuat wortel dari bekas-bekas yang tadi disediakan. Nah, di sini aspek apa saja yang dikembangkan dari permainan ini, yaitu aspek itu motor yang halus, yaitu anak bisa juga bisa merobek, juga bisa pakai gunting, juga bisa terus melihat, kemudian memberikan lem. Di sini sih ini kan ada 2, tapi ini ceritanya ini jauh ya teman-teman, dengan wortel itu, jadi anak bisa mulai itu juga melatih pola yang baru. Terus anak juga ini juga bisa mengembangkan kemampuan kognitif anak itu dengan cara apa tadi, wortel itu namanya apa ya teman-teman, terus wortel itu tumbuhnya di mana,
backgroundnya warnanya apa. Kemudian kita juga bisa melatih aspek bahasa, yaitu dengan tadi kita memberikan pertanyaan semantik yang bersifat terbuka. Jadi anak tidak hanya menjawab tidak aja, tapi bisa oh ya aku menjawab. Siapa tahu ada anak yang bisa menjawab, mungkin dia menjawab wortel itu warnanya putih atau orange, memang orange ya, atau warna biru. Siapa tahu dia bisa. Kita tidak boleh langsung menyalahkan. Misal ada anak yang bilang wortel warnanya putih guru, kamu kamu lihat gimana warna putih, mungkin dia bisa lihat di kebun pamannya atau lihat di mana saat dia berekreasi begitu. Oke. Baik. Ya, bisa dilanjut. Tadi aspek modal halus, kognitif, bahasa, seni juga bisa. Yaitu kita bisa mengajak anak untuk bermain peran, kita memberi makan kelinci-kelincian menggunakan wortel ini. Wortel-wortelan. Baik, beri aplaus buat Mbak Umi ya. Silakan bisa kembali ke tempat ya untuk mengenalkan sayuran ya. Karena mungkin memang kita terbatas ya. Ini jadi barang bekasnya hanya adanya kertas di lingkungan kita ya. Jadi wortelnya warnanya putih ya. Karena kertasnya putih. Mungkin bisa jadi wortel albino gitu ya. Ya, oke. Baik, lanjut. Siapa lagi yang sudah? Coba satu lagi yang belum. Tadi kayaknya ada yang bikin burung ya. Boleh maju yang ada bentuk burungnya. Silahkan bisa dijelaskan yang bisa membuat dengan model yang lain. Silakan ya. Waalaikumsalam. Buat burung dari kertas empat saya ada teman. Tujuan saya membuat burung yaitu untuk mengenalkan hewan-hewan kepada anak. Terus di sini juga nanti ada imajinasi anak. Jadi anak bisa bebas membuat burung. Biasanya kalau misalnya dari kertas itu bisa dibuat warna. Nah di sini juga untuk aspeknya itu kita ada aspek. Oke, ya. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain? Tidak ada? Ya, burungnya namanya burung apa itu? Emprit. Burung emprit. Ya, oke. Ya karena sekali lagi keterbatasan ini ya, bahan ya dari kita ya. Jadi mungkin nanti kalau lebih ke depan lagi kita mungkin bisa kasih pewarna dengan pewarna alami juga, misalkan dengan warna hijau dengan daun pandan misalkan. Nah, itu nanti ke depan ya, kita kembangkan lagi. Oke. Silakan bisa kembali ke tempat ya, kita beri aplaus ya. Ternyata luar biasa sekali kreativitas dari mahasiswa semua. Ada yang jadi baju, coba bajunya mana? Bisa diangkat. Nah, baju, kemudian terima kasih, bagus. Jadi kipas, kemudian jadi cangkir dan seterusnya ya. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini, yang kreativitasnya luar biasa. Semoga materi apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.